Desa Cigombong merupakan salah satu desa di Kecamatan Cigombong. Desa ini terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Even the clouds will say there's nowhere we can get away from everything. There's nowhere we can practice positivity. Sebagian besar lahan di Desa Cigombong didominasi oleh lahan persawahan. Tetapi semenjak adanya industri batako, lahan persawahan mengalami kekeringan. Pengairan terhambat oleh limbah industri batako, sehingga lahan persawahan pun semakin berkurang dan beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Kini lahan pertanian hanya ada 10 hektar, sedangkan lahan perkebunan ada 12 hektar. Soalnya di sini tempat persawahan cuma sini doang. Dulu, tapi sekarang nggak di sawah. Udah di tanaman ubi-ubian gitu, jadi nggak bisa tanam ini. Padi nggak bisa. Jadi udah mati jalan airnya gitu. Ketutup bangun-bangunan yang ini seperti batu batako gitu. Jadi sebetulnya mengganggunya airan air itu cuman ada pabrik batako. Jadi jalan air itu ketutup sama sampah-sampah ini, puing-puing batako gitu. PT Yungnam Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi pakaian sehari-hari seperti kemeja, kaos, dan jaket untuk dipasarkan di dalam negeri. Sedangkan Yongjin Javasuka adalah perusahaan yang memproduksi jaket dan jas hujan untuk dipasarkan ke luar negeri seperti Korea, Amerika, dan lain-lainnya. Industri ini cukup memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Cigombong, khususnya wanita. Sebesar 85% tenaga kerja wanita diserap oleh industri ini. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan peluang kerja. Tenaga kerja wanita lebih dibutuhkan dibandingkan laki-laki. Kesininya masuk industri, meskipun sifatnya hanya industri jahit-menjahit, ya, konveksi gitu. Nah di situ alhamdulillah warga kami bisa terserap, meskipun hanya sekedar perempuannya. Kurang lebih 85% yang diserap oleh industri itu perempuan, lakinya jadi pengangguran. Usaha kos-kosan atau rumah sewa yang dibangun oleh Ibu Rum muncul karena banyak buruh industri khususnya pendatang yang mencari tempat persinggahan sementara. Penghasilan Ibu Rum pun cukup tinggi, lebih dari 5 juta per bulan. Toko sembako yang dibangun oleh Pak Dede menawarkan sistem seperti koperasi kepada buruh industri. Pak Dede menawarkan pembayaran dengan sistem kredit. Buruh industri boleh berhutang dan apabila belum melunasi hutang pada waktu yang ditentukan, maka secara otomatis gajinya di industri Yongjin Javasuka dipotong. Usaha pengepul ini merupakan usaha pengumpulan sisa limbah industri garmen yang dirintis oleh kakaknya Pak Dodi. Pak Dodi dan kawan-kawan mendapatkan sisa limbah dari industri Yongjin Javasuka dan Yongnam dengan cara membeli seharga 4.000 kepada Satpam Yongnam atau Yongjin Javasuka. Lalu pengepul menjualkannya kembali seharga 8.000 kepada usaha kecil menengah yang membuat jaket, jas hujan, atau boneka seperti usaha dagang Waru Collection. Usaha dagang Waru Collection merupakan usaha dagang yang memproduksi jaket, jas hujan, dan boneka dari sisa limbah industri yang didapatkannya dari pengepul. Usaha dagang ini dirintis oleh Pak Firman dan Pak Openg.